Halo teman-teman, kami dari Politeknik Elba Joko Mudus, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang piutang wesel dan promes. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Christina Elisha Yunina. Saya Maria Virginia Hardina Angur. Dan saya Mariana Novena Wanu. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam memperoleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberi tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk dapat melunasi hutangnya. Yang kedua, wesel. Wesel adalah pembayaran non-tunai yang meski disebut-sebut mulai ditinggalkan karena tak efisien, haruslah tetap dipahami mereka yang berbisnis. Wesel adalah salah satu surat berharga yang dikenal dalam dunia perbankan. Jenis surat berharga lain yang mungkin pernah kita dengar namanya adalah cek dan biliet giro. Yang berikut adalah piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Definisi lain piutang wesel merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Yang berikut adalah fungsi piutang wesel. Untuk memastikan bahwa sebuah bisnis punya aset di luar perusahaan yang punya kekuatan hukum, jika klien belum melakukan pembayaran sampai waktu yang sudah disepakati, pihak perusahaan bisa melakukan penagihan dengan peringatan. Kamu yang punya piutang juga bisa meminjamkan untuk mendapatkan pinjaman. Misalnya, kamu mengalami arus kas macet dan membutuhkan dana cepat, kamu pun bisa mengajukan pinjaman dengan jaminan piutang. Nanti pihak yang akan membayarkan pinjaman adalah klien yang memiliki utang padamu. Yang berikut adalah penyebab timbulnya piutang wesel. Piutang wesel biasanya timbul karena yang pertama, terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, pemberian pinjaman uang. Yang ketiga, perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Piutang wesel yang jangka waktu pembayaran atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun akan dicatat dalam aktiva lancar. Yang berikutnya adalah jenis-jenis piutang wesel. Piutang wesel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wesel tagih dan yang kedua wesel bayar. Wesel tagih merupakan jenis wesel yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki hutang pada perusahaan lain yang memberikan keringanan pembayaran. Wesel ini yang nantinya digunakan untuk menagih ke pihak perusahaan yang berhutang ketika pembayaran sudah seharusnya dilakukan. Ada 2 jenis wesel tagih yang biasanya digunakan untuk menandakan piutang, yaitu wesel tagih yang memiliki bunga dan wesel tagih yang tidak mempunyai bunga. Jenis wesel yang tidak memiliki bunga membuat pembayaran jadi lebih ringan karena hanya akan dibebankan pada nominal pokok tagihan. Kenapa bisa ada 2 jenis wesel tagih? Karena tergantung perusahaan apakah ingin membebankan bunga atau tidak. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan perusahaan yang memiliki hutang. Yang berikutnya adalah karakteristik wesel tagih. Ada 3, yaitu yang pertama, dibuat dari sudut pandang pemberi pinjaman. Wesel tagih ini merupakan perjanjian tertulis yang diterbitkan atau dibuat dari pihak si peminjam atau pihak yang nantinya menerima pembayaran dari peminjam. Wesel ini merupakan dasar dari bukti piutang perusahaan. Yang kedua, wesel tagih bertambah di sisi debit. Masih berbeda dari hutang wesel, piutang wesel ini akan berada di sisi debit jika dilihat pada sebuah jurnal, di mana maksudnya pemberi pinjaman bisa mendapat tambahan debit seperti pendapatan atau kas. Hal ini berarti piutang wesel ini merupakan salah satu aset dari sebuah perusahaan di mana bisa menambah kekayaan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, wesel tagih termasuk aktiva. Jika hutang wesel merupakan pasifa, maka piutang wesel adalah aktiva. Posisi dari piutang wesel ini adalah kekayaan bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu tergolong sebagai aktiva. Karena
karena sesuatu yang nantinya akan diterima oleh satu perusahaan pemberi pinjaman. Catatan khusus untuk wesel tagih adalah pada tanggal. Pemberi pinjaman bisa menentukan tanggal pembayaran dalam jangka pendek atau tidak, bisa dalam harian atau mungkin bulanan. Ini yang sedikit membedakan juga jika dibandingkan dengan hutang wesel. Jenis yang kedua adalah wesel bayar. Bentuk wesel ini aslinya sama dengan wesel tagih, tapi ada perbedaan mendasar dari keduanya. Jika wesel tagih diterbitkan oleh yang berhutang dan disimpan oleh pihak yang memberikan hutang, wesel bayar ini diterbitkan yang berhutang dan disimpan juga olehnya. Jadi perbedaannya ada pada pihak yang menerima masing-masing wesel. Ada pencatatan khusus untuk jenis wesel ini. Apabila harus dibayarkan untuk masa tempo kurang dari 1 tahun, akuntan akan memasukkannya ke kewajiban lancar di bagian neraca saldo. Apabila hutang yang dibayar mempunyai masa tempo lebih dari 1 tahun, pencatatannya dimasukkan ke kewajiban jangka panjang. Perusahaan bisa membayarkannya nanti, tapi tidak melebihi masa tempo yang telah disetujui bersama. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran, biasanya pihak yang memberikan hutang bisa memberikan denda berupa tambahan administrasi. Namun hal ini pun sudah dibicarakan sebelum ada perjanjian piutang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tentu saja paling bagus jika piutang ini dibayarkan tepat waktu, karena kalau tidak sama-sama membuat rugi kedua belah pihak. Pihak yang memberikan piutang jadi terlambat mendapatkan aset, sementara pihak yang berutang jumlah utangnya kian besar. Yang berikutnya adalah karakteristik wesel bayar. Ada 3 juga. Yang pertama, dibuat dari sudut pandang peminjam. Wesel ini dibuatkan berdasarkan dari sudut pandang peminjam atau pihak yang melakukan pembayaran. Di sini, wesel akan menjadi salah satu tanda atau bukti yang resmi untuk pemberi pinjaman atau menagih utang yang sudah diberikan pada pihak peminjam. Yang kedua, bertambah di sisi kredit. Dalam sebuah jurnal, jenis wesel bayar akan bertambah di sisi kredit, tapi perlu dicatat, wesel ini juga bisa saja masuk pada sisi debit. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat wesel diterbitkan. Wesel ini bisa dimasukkan pada sisi kredit saat penerbitan, namun akan masuk sisi debit saat terjadi pelunasan. Yang ketiga adalah wesel bayar termasuk pasifah. Utang wesel ini merupakan jenis kewajiban dari penerbit wesel untuk melakukan pada pihak lain. Prinsip ini sesuai dengan pengertian pasifah, sehingga secara otomatis wesel ini merupakan pasifah. Jika perusahaan memiliki hutang wesel, maka hal ini merupakan salah satu yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai dengan pihak lain. Yang berikut adalah promes. Promes surat sanggup bayar atau promes adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak atau pembayar membayarkan sejumlah pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Kewajiban ini timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu utang. Misalnya, dalam suatu transaksi penjualan barang di mana pembayarannya mungkin saja dilakukan sebagian secara tunai dan sisanya dibayar dengan menggunakan satu atau beberapa promes. Yang berikut adalah perhitungan bunga atas piutang wesel. Contoh, perusahaan X mendapatkan wesel 30 hari dengan bunga 10%. Wesel tagih tersebut bertanggal 23 November 2019. Untuk penyelesaian piutang dengan PT ABC yang sudah lewat jatuh tempo, nilai wesel itu sendiri adalah sebesar 10 juta. Berdasarkan informasi di atas, maka pencatatan weselnya adalah sebagai berikut. Bulan November tanggal 23. Keterangannya, di debit wesel tagih PT ABC 10 juta, di kredit piutang usaha PT ABC 10 juta. Ketika wesel jatuh tempo, maka perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 11 juta yang merupakan wesel pokok yang ditambah dengan bunga 10%. Bulan November tanggal 23, keterangannya, di debit kas 11 juta, di kredit wesel tagih PT ABC 10 juta dan pendapatan bunga 1 juta.
Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kata-kata yang kurang paham di hati teman-teman. Dari tempat ini kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.